Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-lukamu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan. Terhadap seteru yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi kami menerima, dengan mengampuni kami diampuni, dengan mati suci kami bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sepertinya satu orang pun tidak tahu doa ini ya? Ya, nomor 155, 156. Itu selalu didoakan setelah kita menyambut komuni sebenarnya. Tapi pada saat-saat begini juga harus. Ya, berarti kan nilai spiritualitasnya harus terus bertumbuh ya. Itu di Mada Bakti 155, 156. Silakan. Try and error sejarah gereja, berarti kita tidak membaca. Kelemahan kita adalah tidak membaca, termasuk kelemahan saya juga. Ketika kita tidak membaca, transfer ilmu kepada murid-murid kita nanti itu akan menjadi terputus. Makanya Yesus itu dari umur 12 ya, sampai umur 30 tahun itu adalah proses di mana dia bertumbuh kembang menjadi pribadi. Kalau hitungannya begini ya. Ketika dia bercakap-cakap dengan, dia kan waktu dia pergi ke Yerusalem, jadi di perjalanan itu biasalah namanya anak-anak itu dia ikut. Udah tibalah dia di daerahnya Galilea, Nazaret, barulah Bunda Maria dan Santo Yosef atau Santo Yusuf itu, ya. Gara-gara Santo Yosef dan Santo Yusuf ya ada yang berdebat kan. Itu kan serapan kata. Joseph, nah, Yusuf kan gitu. Nggak ada. Pulang lagi dia, 2 hari pergi lagi dari Galilea menuju ke Yerusalem. Rupanya dia di situ berada di Bait Allah. Nak, kami dah khawatir nyarimu katanya kan. Tidak tahukah engkau bahwa aku harus berada di rumah Bapakku? Nah, makanya Bunda Maria menyimpan itu dan Santo Yusuf ya. Karena umur 12 itu kan ibarat kita sudah masuk SMP. Ya. Tetapi dia bercakap-cakap dengan para imam itu seperti orang dewasa. Apa sih proses perjalanan Santo Yosef dan Bunda Maria itu mencari Yesus dan ya, makanya dalam peristiwa Rosario itu kan Yesus diketemukan dalam Bait Allah. Itu peristiwa gembira yang ke-5. 20 peristiwa Rosario itu sebagai katekis juga harus hafal kan. Nah, makanya 4 peristiwa Rosario kapan ya kan? Peristiwa gembira hari apa? Senin dan Sabtu. Susah benar sih. Peristiwa sedih Selasa dan Jumat. Peristiwa terang Kamis. Peristiwa mulia Rabu dan Minggu. Nah, ada kan 20 peristiwa Rosario itu kan. Itu kan tidak disusun hanya sebagai bahan pengetahuan, tetapi sebagai inspirasi kita. Peristiwa gembira yang ke-4 kan, Yesus dipersembahkan dalam Bait Allah pada usia ya kan 8 hari kan. Dia disunat kemudian dipersembahkan ke Bait Allah. Lalu pada usia 12 tahun dia diketemukan dalam Bait Allah. Peristiwa itu menandakan bahwa proses itu. Nah, setelah itu proses itu 18 tahun. Anggaplah 6 tahun ya, dari umur 12 dia itu ke SMA 18 tahun. Jadi kalau 6 kan tambah 12 itu 18 tahun. 18 tahun tuh dia ngambil S1. S1 berapa? 4 tahun. Ya enggak?
Jadi umurnya 22. S2 berapa tahun? 23. 24. Ya kan? Kalau yang normal 24 kan? Habis itu dia ngambil doktoral 4 tahun, 28 tahun. Kemudian untuk menjadi profesor 2 tahun lagi. Guru besar misalnya ya. Jadi 30 tahun. Itu sebuah perjalanan di mana pengetahuan itu ditransfer berdasarkan cinta kepada Allah. Maka sejarah gereja Indonesia ingin mengatakan bahwa ya, dalam proses itu kan ada masuknya agama Kristen tadi itu dari mulai abad ke-16 sampailah ya periode kolonial. Nah, dalam periode kolonial ini ya kan itu kan ada proses ya, tetapi kita masih berbicara tentang bagaimana Santo Fransiskus Xaverius itu yang menjadi ya kan wajah Kristus pada abad ke-16 yang masuk ke Nusantara itu menjadi pribadi yang mampu ya kan mensubstitusi, mensubsidi ya kan mengafirmasi, apalah bahasa kerennya sekarang ya, menjadi influencer. Ya kalau dulu ada YouTube dia pakai YouTube kan. Kalian kan akan menjadi influencer. Ya. Maka kata Paus Yohanes Paulus ke-6, pewartaan pada zaman modern ini menggunakan media sosial. Coba baca. Paus Yohanes Paulus ke-6 tuh hidup tahun berapa? Ya kan? Nah. Ya. Pada abad ini adalah media sosial. Nah, dia tidak menyebutkan media sosial apa. Gereja itu berjalan karena penyertaan Allah. Berdasarkan kehendak Allah dengan mendengar suara Allah. Sejarah gereja Indonesia itu adalah suatu bentuk ya kan, peninggalan yang meraja di hati kita, Yesus Kristus yang hadir di Nusantara ini untuk membawa berita keselamatan kepada kita, sampailah ke kita. Maka tidak heran di Indonesia itu mungkin kakek neneknya itu baptis sudah dewasa. Jarang yang baptis bayi itu jarang. Kecuali di beberapa tempat ada mungkin. Barulah bapak mamanya mungkin baptis bayi. Bapak mama saya sudah baptis dewasa juga. Saya lah ya kan generasi ketiganya. Setelah kakek saya, bapak saya. Anak saya generasi keempat yang baptis ya bayi. Nah dalam proses itu kan butuh yang namanya ya kan ya pewarta. Maka tugas gereja itu kan pengudusan pewartaan ya. Itu harus hafal tuh, liturgia, kemudian kerigma, apalagi? Ada jembatan keledainya itu. Apa? LK apa? Ya, memang sih tidak ya. Lalu ada koinonia ya kan? LK2DM ya. Kemudian D-nya diakonia martiria. Ya bisa sih mau diakonia dulu, tapi ya menurut hemat saya yang mulai dari liturgi ya di situ. Kita dikuduskan, dibaptis. Semuanya udah baptis kan? Sudah. Siapa yang belum baptis? Siapa yang belum baptis? Saya minum ya. Nah, yang krisma. Semua ada krisma? Ya puji Tuhan ya. Jadi begini, dalam peristiwa liturgia itu kan, baptis itu adalah rahmat ilahi yang diberikan kepada kita. Menjadi pribadi yang diangkat menjadi putra putri Allah karena Kristus. Kemudian menjadi ya murid-murid Kristus. Menjadi kenisa Roh Kudus. Menjadi ciptaan baru. Ya kan? Kemudian menjadi memperoleh karunia keselamatan. Ya, itu jelas kita adalah gereja yang berziarah. Ada gereja yang jaya, itu adalah orang-orang kudus yang berada di surga memuji dan memuliakan Tuhan. Ada gereja yang menderita, itulah orang-orang yang berada di api penyucian.
Dan kita adalah gereja yang berziarah. Ya. Gereja Jaya itu kan sebenarnya materi katekumen saya waktu sambut baru tuh. Tapi kok jauh benar gitu pengetahuan iman kalian ya. Itu dulu saya dikasih buku katekismus tuh warna merah. Saya sayang enggak menyimpannya. Itu ada tanya jawab. Katekismus kita itu kan tanya jawab. Ya. Jadi saya enggak tahu juga apakah kalian ini masuk di tempat ini sudah memahami dan menyadari bahwa hari per hari, bulan per bulan, semester per semester itu kalian diukur skalanya. Jadi kalau kita dapat nilai A, presentasi nilai A itu kan 80, ya kan? Tapi kan dari situ ketahuan juga nilai kita berapa. Kalau kita 90 kan tetap A ya. Berarti kita menguasai bidang ilmu itu ya 90%. 10% ya memang ya belum kan gitu. Tidak perfect. Kalau kita nilainya misalnya C, 60% saja atau 65. Jadi persentase kita itu untuk memahami ajaran gereja dan memahami diri kita bahwa kita adalah pewarta, itu adalah sesuatu yang harus dipahami. Maka terkadang, ya, mengapa saya mengajak tadi untuk mengevaluasi diri kita? Karena dalam sejarah gereja itu, proses masuknya agama Kristen atau agama Katolik di Nusantara itu karena ada pasti dokumen yang tertulis di gereja yang satu Kudus Katolik dan Apostolik itu pada abad ke-7 bahwa ada ya yang telah sampai dulu ke tempat ini. Dan catatan itu dibuat, disimpan dengan baik, didokumentasikan dengan baik. Makanya gereja Katolik itu gereja yang ya dewasa, yang punya semua catatan-catatan sejarah. Jadi apa yang dipertanyakan orang di TikTok, YouTube, snack video, saya kan 466-nya ada tuh. Kalau mau ya, mengapa? Karena mau enggak mau. Dulu saya blogger. Ya. Cuman pada 2019 itu mungkin kalian masih SD 2019 ya. 2011 ya. Cek saya Yakobus Jolanelis, kalian cek di situ, ya kan. Cuman habis itu enggak saya lanjutkan karena saya kehilangan loginnya. Jadi sekarang ya saya jejak digital saya ada di situ, di Instagram, di Facebook kan. Jadi sejarah yang kita ciptakan di dunia digitalisasi itu adalah sejarah di mana kemampuan kita untuk membaca tanda-tanda zaman itu terjadi gitu. Nah itu. Sama seperti ya Santo Fransiskus Xaverius. Ketika terjadi kegelisahan besar dalam dirinya, dia akhirnya membuang salib itu, sebenarnya bukan menguji Tuhan, tetapi ingin mendengarkan suara Allah. Apakah misionaris ini atau misi, ya kalian kan nanti akan diberikan missio canonica kan? Ya, pernah lihat yang wisuda kan? Atau sebelum yudisium atau sesudah yudisium? Sebelum yudisium. Mana? Di tengah yudisium? Enggak, missio canonicanya di mana? Waktu wisuda, sebelum wisuda? Nah, sebelum yudisium, sesudah yudisium? Sebelum yudisium. Yang mana yang betul nih? Kok? Nah, karena kalian perbedaannya dengan sarjana yang bukan agama Katolik itu, kalian yudisium, missio canonica, dan wisuda. Ya kan? Yang mana yang betul yang missio canonicanya? Nanti lihatlah jadwalnya ya. Kan yang ikut KOR kan pasti tahu. Pasti missio canonica duluan kan. Diberikan berkat perutusan oleh ya pimpinan gereja tertinggi yang ada di gereja lokal, yaitu uskup agung. Dia adalah uskup ya kan yang memimpin uskup-uskup supragan lainnya. Ya tapi jenis-jenis itu nanti kalian lebih tahu lah di ini ya. Jadi untuk itu tidak bisa kalau kita mulai berpikir hanya berpikir ya parsial, hanya berpikir pragmatis, hanya berpikir ya kerdil ya di situ. Saya mau cerita ini ya. Dalam proses Santo Fransiskus Xaverius itu ya menjadi misionaris itu terjadi yang namanya kegamangan dalam dirinya. Sama seperti kalian nih.
Kalian dididik 4 tahun, bisa menyelesaikan 3,6 tahun, tergantung kalian. Atau ada yang tidak selesai-selesai. Ikut aktif organisasi, ada beberapa tuh senior kalian. Ya kan? Aktivis, aktif terus duit tipis. Seperti saya memulai, ya kalau dikatakan sebagai awam tuh kita diutus. Tidak pernah saya berpikir dulu akan tinggal di Bengkayang, walaupun ya memang Kabupaten Bengkayang sudah terbentuk dulu kan, sebelumnya Kabupaten Sambas. Bapak mama saya dia masuknya di Kecamatan Ledonya, tapi Kecamatan Ledo sudah Kabupaten Bengkayang sekarang. Setelah itu saya, ya silakan. Tahun 2003, udah lahir 2003. Siapa yang lahir? 2003 udah lahir? Hah? 93, yang lain? Siapa yang 2003? Oh, 2003. Jadi kalau saya tamat kuliah waktu itu langsung merit, ya anak saya sebesar kalian lah gitu. Kalau agak nakal gitu kan, kuliah langsung nyemplung, anak jangan udah bercucuk kali saya kan, maklum lah kan. Umur 18 tahun, dapat misalnya pacar umur 19 tahun, saya 20 kan. Jadi anak saya kalau hitung-hitung kan sekarang sudah 23 tahun, 24 tahun kan. Berapa nama Bapak? Ya itu tadi saya katakan, perutusan itu dimulai. Nah, ketika sampai di sana, tidak saya langsung, ya, apa yang saya lakukan? Berwira swasta, belum saya PNS. Membuka yang namanya lembaga pendidikan, lembaga kursus dulu. Nah, begitu juga dengan misionaris ini. Saya mencontohkan itu bukan untuk mengatakan sama, tetapi misinya sama. Jadi misi gereja Katolik itu dimulai dengan mencerdaskan orang dengan pengetahuan dulu, pendidikan, mindset. Maka kalau kita belajar dalam ilmu sosial dasar yang saya ajarkan di semester 1, ya, itu orang itu dimulai dari paradigma ya. Ada spidol kah? Saya tidak membawa spidol. Kalian udah tahu enggak kalau konsep berpikir itu orang selalu bilang perspektif. Jadi bukan. Ya. Kalau yang disebut paradigma, ini saya ya. Nah, ini apa nih? Nah, ini ya bukan, ya garis lurus memang. Nah, ini baloknya. Nah, ya. Ini kan tanah ya. Oke. Nah. Jadi paradigmanya itu dasarnya itu. Paradigma berpikir gitu tuh, dasar. Maka ada moral fundamental. Bukan fundamentalis. Jadi ada paradigma berpikir itu dasar. Kalau kita dasarnya itu kuat, makanya orang di sini menggunakan kayu ulin atau kayu belian, kayu apa namanya. Nanti kita mulai di sini, mulai kita membangun kerangka, ya kan? Nah, ini ya kita ini. Nah, tiang-tiangnya dan dinding-dindingnya itulah yang disebut dengan teori. Teorinya, paham ya? Jadi dasarnya itu segala, nanti kalian misalnya sekarang kan udah pakai pasir uruk ya. Nah, jadi ini kan ada, dia pakai beton bertulang tuh. Nah ini teorinya semua. Lalu nanti di atas itu, atapnya itu perspektifnya. Nah itu deh. Ya kalau saya contohkan ini perspektif. Ya. Sedangkan ini adalah teorinya. Kemudian ini adalah paradigmanya. Sering kita mencampurkan ini, perspektif dan paradigma. Belum apa-apa, kita sudah menilai. Oh, kakak ini umur 25, tidak cocok untuk saya jadikan istri. Itu perspektif namanya. Dan itu terjadi dengan Santo Fransiskus Xaverius. Kita belajar Santo Fransiskus Xaverius ya, karena memang beliau ini ya
dalam sejarah gereja itu harus menjadi, ya kan? Ya, memang tokoh utama kita Yesus Kristus. Nanti kalian belajar kristologi, tapi dalam sejarah gereja ini, ya, maka saya minta waktu pertemuan itu untuk menggali menggali Fransiskus Xaverius. Dan mengapa pada abad ini dia cikal bakalnya itu dari Ignatius Loyola, Serikat Yesuit, kemudian ada Fransiskus Xaverius, lalu di paus keberapa yang sekarang nih? Hah? 26? 266, dah hafal. 264 kan? Paus Yohanes Paulus kedua. 265, Paus Benediktus. Betul salah? Nggak hafal juga. Paus pertama, Paus ya Petrus. Nggak hafal? Tidak hafal. Ya nanti dicek ya. Jadi dari paradigma itu, Yesus tidak banyak kok. Ya. Murid intinya berapa? Ini dari Yesus 1. Lalu 12. Lalu ada 70. Betul? Kok paus? Yesus 1. Rasulnya 12. Ya kan? Lalu muridnya 70. Betul enggak? 70. Mengutus 22 muridnya. Ya, ini kan rasul. Ya kan, para rasul. Ya kan? Di sini ada murid. Di sini Yesus. Hah? Selanjutnya orang berapa ribu? Lalu tiba-tiba Yesus itu memberi makan ribuan orang. Oh, maka pengikut Yesus itu ya, itu banyak. Kata banyak ini membuat para imam, orang-orang Farisi, kaum Herodian, ya kan, orang-orang Romawi menjadi takut. Ya kan, banyak ya kan? Yesus memberi makan 5.000 orang, yang dicatat hanya laki-laki. Kalau 5.000 kalikan perempuan, 5.000, 10.000 tambah anak-anak. Bayangkan kalau misalnya Yesus membentuk itu. Mengapa yang dicatat 5.000 itu? Karena yang berperang itu kaum laki-laki pada waktu itu. Sehingga catatan itu menjadikan suatu catatan yang, wah ini bahaya nih. Begitu juga ya, Santo Fransiskus Xaverius menghadapi bahaya itu. Jadi pada tahun 1546 dia datang ke Nusantara, pindah di pulau-pulau, ada yang menerima, tetapi ada juga yang langsung menolak, ada juga yang menerima tapi tidak mau ya dibaptis, lewat lagi, begitu maksudnya. Tetapi dalam proses itu tetaplah benih-benih itu, kata Yesus, jika benih itu tidak mati, dia tidak akan tumbuh dan berbuah. Dia akan berbuah banyak karena dia akan ya. Nah, dalam proses itu, sejarah gereja Indonesia itu menjawab tantangan itu. Jadi kalau untuk menggugah paradigma kalian di semester 4 ini, karena saya tidak mengikuti kalian di semester 2, beda dengan semester 2 ngambil mata kuliah ini ya. Jadi paradigma ini, ya, untuk membangun ini tidak gampang. Setakan itu berdiri itu proses panjang. Mulai dari proses untuk mendatangkan dulu itu, ya, mulai ada ya untuk mendidik para awam itu kan, kalau untuk para imam sudah ada, itu memang sudah ini ya. Tetapi untuk awam itu ya dimulai dari PGA, pendidikan guru agama itu setingkat SMA, PGA kan, ya kan? Kemudian yang umum itu dibuatkan kursus guru agama Katolik 6 bulan sampai setahun. Nah, enggak tahu ini terjadi zaman JB Sumarlin. Ini kita tidak masuk di sini, tapi kita hanya mau mengulas itu. Dari ini, ya anggaplah abad pertama. Bayangkan sampai ke Indonesia pernah pada abad ke-7 dan 8. Ya kan? Katanya, tapi bukan katanya, betul. Kita akan membahas baru ke abad ke-16. Sesuai dengan konsep itu tadi. Maka saya bilang jalan pikir kita itu atau
blueprint kita atau cetak biru kita itu dimulai dari, boleh ya dirangkumnya. Jadi kalau saya mengajarkan sejarah ini, ya kan, dimulai dari memperhatikan kalian dulu. Sama dengan kalau kalian nanti ngajar anak-anak, itu memperhatikan dulu. Dari latar belakang apa? PGK? Oh tidak bu, saya TK. TK-nya berapa tahun? TKA? Enggak bu, saya langsung TK besar. Sekarang kan banyak nih. Kalian enggak ada kayak yang PG? Tamat KB, kelompok bermain. Jadi ya, untuk dasar ini kan dimulai dari PG. Ya, PAUD itu terdiri atas ya. PG itu kan atau KB itu. Di sini kan ada TKA, TKB dulu dibilang ya kan 0 kecil dengan 0 besar, tapi tidak bisa. Ya kan, sekarang TKA, TKB. PG juga tuh ada. PGA, PGB, tapi ya rata-rata itu. Ini kan usia prasekolah. Usianya dari mana nih? Ditetapkan pemerintah nih, ya kalau PG itu 3 sampai 4 tahun. Karena dia udah bisa kemampuan bicaranya. Nanti TK 4 sampai 5 tahun. Ya kan? Nanti 5 sampai 6. Tetapi kata idealnya menurut ahli 4 sampai 5 itu KB. Ya kan? Kemudian 5 sampai 6 itu masuk ke TK, TKA. 6 sampai 7 tahun TKB. Ya, bisa juga ini. Ya. Nanti usia 7 sampai 12 tahun atau 13 tahun itu SD. Kan begitu? Betul enggak? Ya. Kan sekarang kan usia masuk sekolah negeri 7 tahun kan? Yang lain kan mencuri semua, nyelonong, memaksa anaknya. Ya sama seperti anak saya itu kan, yang idealnya itu ya memang ini boleh 6 tahun lebih, 6 sampai 12 tahun lah yang tadinya. Jadi saya karena saya itu tidak TK, saya TK tapi memaksakan diri. Jadi saya TK-nya bukan taman kanak-kanak, tinggal kelas. Karena saya coba-coba saja. Dulu kan masuk SD itu kan 6 tahun. Jadi saya menuakan umur, jadi bisa 6 tahun. Tapi memang sudah perjanjiannya tidak akan naik. Supaya TK-nya di SD. Begitu. Ya ada yang coba-coba lalu naik katanya. Padahal sebenarnya dari awal dari dikatakan hanya ikut-ikut. Ya saya ya begitu TK-nya. Ya. Karena yang ini tidak saya lewati. Makanya saya berusaha untuk membuat fundamental atau paradigma berpikir anak itu. Anak saya yang pertama, kedua, ketiga itu kelompok belajar dulu PG. Maka di PAUD-nya 3 tahun dia. Ya kan? Baru TKA, TKB. Mengapa? Karena untuk paradigma ini. Makanya untuk membuat paradigma ini abad ke-16 lah, anggap ini ya. Abad ke-16. Sampai ke abad ke-19 ya. Ini berapa? Berapa tahun? 300 tahun. Itu model misionaris. Itu menggugah paradigma. Barulah pada abad ke-20 itu pun sudah baru masuk ke kolonial. Nah, ya, yang terekam oleh sejarah kan, makanya kita pada pertemuan nanti baru kita membahas di kolonialnya. Sekarang kita masih ke paradigmanya itu. Kita ini kan harus paham itu. Makanya terkadang begini, ya. Saya lihat adik saya itu, yang TK, itu berbeda dengan saya. Daya tahan, daya tangguhnya. Padahal kalau kepintaran, itu saya lebih unggul. Saya beberapa kali juara umum dari SD, SMP, ya SMA 10 besar lah. S1 karena saya banyak kegiatan, ya IP, puji Tuhan di atas 2,75 kan. Karena saya banyak
kegiatan waktu itu. Saya menyibukkan diri untuk membentuk diri. Ya. Nah, baru saya perbaiki lagi itu di pendidikan di S2 saya yang ya puji Tuhan saya lulusan terbaik waktu wisuda itu 3,88. Nah, tetapi saya menjaga itu konsistensi itu tadi. Ya, tetapi saya lihat ya adik-adik saya yang taman kanak-kanak itu berbeda, dia punya daya tahan tinggi. Ya. Dia TK, SD, SMP, SMA, bahkan adik saya nomor 3 itu dia semuanya di Siantan saja, dia sekolahnya. Dari D3 sampai D4-nya. Nah, lalu adik saya nomor 2 itu, walaupun dia itu biasa-biasa saja, tetapi dia sudah ngambil proses gelar doktoral. Ya kan? Begitu juga dengan proses ini, maka tadi saya katakan, proses itu dijalani. Masih bersyukur IP-nya yang mengantuk ini tidak 2,5 dengan sini ya. Karena biasanya kalau IP 2,5 ke bawah itu, paling cepat itu selesainya itu 6 tahun. Itu pun dengan IP ya cukup makan ya. Kok bisa tahu? Ya kita bisa hitung, pasti dia. Apalagi kalau IPK-nya 1, ya bisa 7 tahun paling cepat. Ya kan, karena dia mengulang pasti kan. Nah, kalau 2,5 ya sekitar bisa dia kebutnya antara 4 sampai 5. Karena dia berada di kisaran itu. Dia di kisaran 2,75, 2,7. Tapi kalau IP-nya agak aneh, kalau IP-nya 3, dia lalu melambatkan prestasinya. Karena kan masa studi kita itu kan ya 8 semester. Mengapa saya kaitkan dengan ini? Itulah sejarah tadi itu. 300 tahun itu panjang. Maka jangan heran kalau misalnya di Nusa, di NTT, di beberapa pulaunya, terutama Pulau Flores itu punya ritus atau ritual yang sudah cukup panjang begitu.